Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini mungkin sedang gelisah ya, atau mungkin sedang galau banget. Gimana sih ini solusinya dari semua permasalahan yang hari ini sedang gue hadapin ya, khususnya untuk masalah aplikasi pinjaman uang online yang mungkin hari ini sedang merasa diuber-uber, serasa menjadi artis karena dihubungin dengan puluhan nomor-nomor baru yang menagih terus utang Anda mana, kapan dibayarkan, mana tanggung jawab Anda akan diperkarakan dengan pasal ini itu segala macam. Tenang dan jangan panik berlebihan. Semua permasalahan hidup pasti ada solusinya. Oleh sebab itu, pilihlah yang terbaik. Jadi hari ini yang namanya kejebak pinjol itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan Anda tidak sendirian. Banyak, bahkan ada ribuan, mungkin jutaan orang yang hari ini sedang bermasalah dengan aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini juga sudah banyak dari teman-teman kita yang mampu keluar dan menjadi pemenang dari setiap permasalahan hidup. Hari ini yang namanya hutang, kita sepakat, yang namanya hutang wajib untuk dibayar. Oke, dan gue yakin 99,99% lagi subscriber kita itu adalah orang-orang baik yang memang mau menyelesaikan semua permasalahan aplikasi hutang hari ini. Hanya saja situasi dan kondisinya memang belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran. Ya mau gimana? Dan aku pengen mengingatkan untuk stop gali lobang tutup lobang. Jangan lagi menambah pemikiran dan beban hutang. Hitung-hitungannya kalian sudah pasti rugi. Jadi kalau hari ini sedang kejebak hutang di pinjol, jangan lagi berusaha atau mencari dana talangan dengan cara minjol lagi ke sana kemari di aplikasi yang lain. Sudah pasti permasalahan ini akan bertambah besar. Jadi solusinya gimana bang? Cara cepat melunasi hutang-hutang pinjol itu bagaimana bang? Nah, pertanyaan ini yang paling banyak masuk ke kita dan akan kita bahas pada video kali ini. Buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe, silakan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, hari ini mungkin yang sudah kejebak pinjol bukan hanya di satu aplikasi. Orang yang sudah kejebak di satu aplikasi pasti akan nambah aplikasi lain. Dan survei ini membuktikan bahwasannya hari ini kita memang belum benar-benar mampu untuk melakukan pelunasan hutang. Akhirnya setelah satu aplikasi nambah lagi 2 aplikasi, 3 aplikasi, 4 aplikasi, bahkan mungkin ada yang sampai dengan puluhan aplikasi pinjol. Jadi gimana bang? Untuk melunasi hutang-hutang yang hari ini sudah pasti membuat kita tidur tak nyenyak, makan tak enak, siangnya gelisah, malamnya terhina kita. Ya kan? Jadi kalau hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran hutang, aku pengen mengingatkan untuk tetap tenang. Tenang itu merupakan kunci keberhasilan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup, termasuk di dalamnya hutang. Loh, gimana bang? Orang diuber-uber gimana bisa tenang? Nah itu dia. Itu bagian dari strategi mereka. Makanya kita jangan sampai kejebak dalam strategi yang seperti itu. Bolak-balik gue udah ngingetin, jangan sampai kita terikut, termasuk dan terjebak di dalam dinamika aplikasi pinjol ini. Cara dan ritme kerja mereka memang seperti itu. DC-DC itu memang seperti itu. Ya, jadi harus bisa bersikap tenang terlebih dahulu. Apapun permasalahan hidup kalian hari ini, tenang terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk permasalahan hutang ya. Hari ini banyak yang kepo pengen tahu gimana sih bang supaya bisa melunasin hutang. Ingat, kita semua di Indonesia beragama, sudah pasti punya Tuhan. Kembalikan semua permasalahan hidup Anda kepada Tuhan. Itulah langkah yang paling penting dari semua perjalanan rangkaian kehidupan ini. Ketika Anda sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik, ketika Anda sudah berusaha untuk melunasi semua hutang-hutang namun belum menemukan cara untuk membayar hutang, kembalikanlah semua permasalahan hidup itu kepada Tuhan.
Agar apa? Supaya kita merasa lebih kuat, supaya kita merasa tidak sendirian, supaya kita merasa ada yang mendengar keluh kesah kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lagi menambah beban hutang dan mengurangi gaya hidup. Karena per hari ini kita hanya makan dari gaji yang segitu-segitu aja. Tapi karena tuntutan hidup hari ini yang lumayan tinggi, dan gue gak bilang ini untuk gaya-gayaan, gue bahas ini memang untuk kebutuhan biaya hidup. Jadi kalau seandainya hari ini memang beban dan tekanan hidup itu semakin bertambah sementara gaji kita masih segitu-gitu aja, cobalah untuk mengurangi apa yang hari ini bisa dikurangi. Pengeluaran apa yang hari ini bisa dipangkas. Pengeluaran apa yang hari ini bisa diminimalisirkan. Ya, jangan lagi boros ya. Jangan lagi mengeluarkan sesuatu yang tidak penting. Dan yang ketiga, terkait masalah utang dan pinjol ini, cobalah untuk tidak gerusak-gerusuk. Di awal tadi gue udah ngasih tahu supaya untuk tetap tenang terlebih dahulu. Ini kuncinya supaya kita bisa memilih langkah apa yang hari ini harus kita kerjakan. Supaya kita jangan lagi terjebak dengan masalah yang bisa membuat kita semakin tenggelam dan semakin dalam. Jadi kalau hari ini yang punya hutang, yang hari ini pusing karena diuber-uber, tenang. Kalau untuk terkait masalah aplikasi pinjol, kalian itu sedang diuber-uber, angkat dan jelaskan satu kali aja sudah cukup. Bahwasannya hari ini kita memang belum benar-benar punya uang. Nanti ketika kita memang sudah punya kekuatan finansial, pondasi kita sudah kokoh, kita akan bayar hutang-hutang itu. Kenapa seperti itu? Karena per hari ini OJK sudah bilang ya, untuk bunga, denda dan lain sebagainya tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi kalau seandainya hari ini kawan-kawan tuh ngutangnya 500.000 atau 1 juta, sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya bunga dan denda yang bisa mereka berikan itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Jadi kalau kita pinjamnya 500, nanti kita cuma harus bayar 1 juta. Jadi apalagi yang kita khawatirkan di situ. Nanti ketika kawan-kawan memang sudah punya uang, ya udah nggak apa-apa, kita bayar aja itu 1 juta. Tapi nanti ketika kita memang sudah benar-benar punya uang, kalau belum punya uang ya jangan dipaksakan. Nanti yang ada akhirnya kita tambah pusing dan menambah utang. Dan yang keempat, untuk kawan-kawan yang setelah ya memasrahkan diri kepada Tuhan, berusahalah untuk mencari tambahan. Ya. Apa hari ini yang mungkin bisa kita intip menjadi sebuah peluang yang menghasilkan cuan dan uang? Apa hari ini yang bisa menjadi tambahan? Yang gak usah banyak. Hari ini ketika kalian bisa menghasilkan 5.000 rupiah dalam rumah, itu sudah hebat. Jadi kalau kalian yang mungkin sedang bekerja dan mendapat gaji bulanan, peluang apa hari ini yang mungkin bisa dapat 3.000 rupiah aja per hari? Mungkin kita akan sepele dengan nilaian yang seperti itu. Tapi seharusnya kita bisa berpikir, apa sih yang bisa membuat saya menjadi produktif dan menghasilkan? Jangan nilai segala sesuatunya itu dari apa yang kalian dapatkan hari ini. Dan mulailah membuat rencana di masa depan ya. Gua harus terbebas dari utang, gua gak mau ngutang lagi. Gue harus mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan perekonomian keluarga gue hari ini. Ya berhemat, jangan boros, menambah peluang. Itu bagian dari rentetan-rentetan agar kita bisa menambah penghasilan dan mendapatkan cuan. Dan itu tadi adalah strategi terbebas dari utang. Solusi terbesar untuk membayar utang tuh ya cuma satu. Bayar utangnya. Berikan uang kita sejumlah yang mereka minta. Habis deh perkara. Dan hari ini permasalahannya kita nggak punya itu. Jadi kita memang harus ikutin dulu itu yang tadi gue sebutkan, supaya kita bisa melunasi utang. Kalau kalian hari ini menuntut solusinya agar segera, misalnya kalian menunggu saya mengeluarkan bahasa untuk buat ini supaya bisa membayar utang, nggak mungkin. Hidup ini berproses ya. Pasti kita harus melalui beberapa tahapan-tahapan dulu untuk sampai ke tujuan apa yang hari ini kita inginkan. Tidak mungkin
dengan hutang yang hari ini 20 juta, 30 juta, 10 juta rupiah, 5 juta rupiah, langsung nonton video ini langsung bisa bayar utang? Nggak mungkin. Semua itu harus ada prosesnya. Dan di video kali ini aku pengen membuka kalian, membuka hati, membuka pemikiran. Ayolah kembali bekerja semaksimal mungkin ya, mengurangi semua tuntutan dan gaya-gaya hidup yang nggak penting hari ini di zaman susah seperti ini. Jangan lagi menambahlah semua beban-beban hidup yang hari ini sebenarnya nggak penting-penting banget. Yang penting-penting aja kadang-kadang kita udah keteteran mau memenuhi semua kebutuhan itu. Ya, jangan berharap ada keajaiban-keajaiban yang mungkin bisa menyelesaikan hutang ini. Kalaupun ada mungkin dari 1 juta orang ya paling yang dapat kesempatan 1 atau 2 orang. Selebihnya itu yang harus dengan cara bekerja keras. Ketika kalian sedang gusar, sedang panik seperti itu, cobalah untuk berdiam diri sebentar. Tariklah nafas sedalam mungkin dan keluarkanlah secara perlahan. Syukurilah hidup yang hari ini sudah Tuhan berikan. Kalau hari ini kita hanya kesusahan karena masalah utang, di luaran sana masih banyak orang yang lebih susah dari kita yang hari ini mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang namanya nonton YouTube. Yang mungkin makannya hari ini mungkin hanya sehari sekali. Yang mungkin hari ini sedang gelisah untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain. Dan ingat, ketika kalian bersyukur hari ini, Tuhan pasti melipat gandakan rezeki kalian di kemudian hari. Tapi ketika rasa syukur itu tidak ada lagi di dalam hati, maka sudah pasti kesusahan demi kesusahan yang akan datang dan hinggap di dalam kehidupan kita. Ya, oke, mudah-mudahan video ini bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam karena aplikasi pinjaman uang online. Dan mudah-mudahan video ini menjadi sebuah rencana besar untuk kesuksesan kawan-kawan. Dan mudah-mudahan kita segera terbebas dari segala macam himpitan hutang hidup hari ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.